Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 45. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ayo pergi. Tidak ada tempat yang tidak bisa saya kunjungi di sini, janji Wilson sambil menepuk dadanya. Keduanya berpakaian dan menuju villa di lereng Gunung Puncak. Wilson merasa sedikit gugup di sepanjang jalan, berharap untuk tidak bertemu pemilik villa di lereng gunung. Jika tidak, akan sulit untuk dijelaskan. Alasan mengapa Yundingshan Villa Puncak adalah kawasan perumahan mewah. Selain konfigurasi lingkungan, yang terpenting adalah tidak diganggu oleh siapapun. Setiap villa memiliki area pribadinya sendiri. Itu melanggar aturan untuk masuk tanpa izin oleh orang lain. Dari Gunung Puncak sejak area villa mulai digunakan, hanya ada satu pelanggaran aturan. Lagi pula, orang yang tinggal di sini bukan orang biasa. Dan aturan yang jelas masih dipahami. Sebelum mencapai lereng gunung, wanita mungil itu sudah tampak tidak sabar. Tetapi Wilson semakin terganggu. Selalu merasa sedikit tidak menyenangkan. Villa ini adalah yang terbesar di seluruh area puncak, kan? Kata wanita mungil itu sambil menghela nafas. Wilson menjulurkan lehernya untuk mengamati apakah ada orang di villa selain para pekerja. Mendengar apa yang dikatakan wanita mungil itu, dia tanpa sadar mengangguk dan berkata, "Ini lebih dari yang terbesar. Ada mata air di Gunung Puncak yang mengarah ke parit. Di sisi kanan villa ini berjalan menyusuri sungai. Saya mendengar bahwa mata air pegunungan bisa diminum langsung. Airnya segar dan dingin. Jika tidak, mengapa kamu berpikir villa ini adalah harga tertinggi? Ada juga mata air gunung?" Tanya wanita itu. "Aku tidak cukup tahu tentang itu." Dan mulut wanita itu menganga terkejut. Tentu saja, mata air ini dikatakan sebagai air bawah tanah, yang tidak memiliki sumber tetapi aliran yang stabil. Ini dapat dianggap sebagai fenomena alam Gunung Puncak yang luar biasa. Wilson menjelaskan. Wanita mungil itu tampak mendambakan, seolah ingin tinggal di sini. Itu seharusnya menjadi hal yang luar biasa. Wilson tiba-tiba melihat ke tempat parkir di halaman villa dengan heran. Bukankah ini mobil Audi yang ada di pintu? Wanita mungil itu juga mengetahui hal ini. Dia memandang rendah Ariel sebelumnya, dan sekarang melihat mobil di villa sisi gunung. Tidak bisa membantu tetapi penuh dengan keraguan. Orang itu barusan adalah pemilik villa di lereng gunung. Wanita mungil itu bertanya tidak percaya. Wilson menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia mengendarai Audi A6 di villa lebih dari 80 juta miliar, yang terlalu murah, dan menilai dari masa mudanya, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Mungkin tidak. Wilson tersenyum menghina, dan berkata, sebagian besar orang dari perusahaan dekorasi datang untuk memeriksa pekerjaan. Dengan dia, bagaimana mungkin tinggal di tempat yang begitu mewah? Pada saat ini, Ariel memeriksa. Dia mengitari villa, berjalan ke halaman, dan memerintahkan para pekerja untuk memperbaiki kembali taman halaman kecil. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pada saat ini, sebuah suara keras datang. Wilson menoleh untuk melihat. Dia tanpa sadar menciutkan lehernya. Beberapa properti security mendatangi mereka. Ini adalah orang-orang yang menjaga ketertiban di area villa. Tidak peduli siapa Anda dan seberapa besar identitas Anda. Selama Anda melanggar situs orang lain di area villa Gunung Puncak, mereka semua bisa diajari. Properti di area villa Gunung Puncak dilakukan oleh Pascal. Dan Pascal adalah orang terkaya dan keluarga terbesar di area Apndung Villa Puncak. Dan tidak ada yang berani mengganggunya. Wilson tidak berani mengadu meskipun dia masuk tanpa izin di wilayah orang lain seperti Wilson. Bahkan jika dia diusir oleh petugas keamanan. Bagaimanapun, di belakang petugas keamanan ini,
Pascal adalah di belakang panggung. Maaf, kami hanya lewat. Maaf. Ayo pergi. Ayo pergi. Wilson berulang kali meminta maaf. Agak tergagap, kamu berasal dari keluarga mana? Apakah kamu tidak mengerti aturan distrik Villa Puncak? Tanya kapten keamanan itu kepada Wilson. Wilson terkejut. Jika dia memberitahu penjaga keamanan ini siapa namanya, masalah ini kemungkinan besar akan diteruskan ke telinga ayahnya. Jika ayahnya mengetahuinya, dia tidak hanya akan dimarahi. Maaf, saya akan segera pergi. Beberapa kakak laki-laki. Saya benar-benar baru saja lewat. Wilson mengangguk dan membungkuk lagi. Wanita mungil itu merasa tidak bisa dijelaskan. Dia tidak mengerti aturan area Villa Puncak. Jadi dia merasa sangat aneh. Wilson adalah tuan muda dari keluarga James. Bagaimana Anda bisa berbisik kepada penjaga keamanan ini? Dia adalah tuan muda yang mendominasi. Bukankah sulit untuk membiarkan penjaga keamanan ini keluar? Di bar tadi malam, dia menutupi penonton dengan sepatah kata. Tidak tahu berapa banyak gadis yang dia kagumi. Wilson, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini hanya penjaga. Kamu tidak berbicara omong kosong padaku. Diam. Kata Wilson tajam. Wanita mungil itu terkejut. Mungkinkah semua penjaga keamanan di area Villa Puncak adalah orang-orang besar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki reaksi yang begitu sengit? Kamu terlihat akrab. Apakah kamu dari keluarga James? Keringat dingin tiba-tiba muncul di punggung Wilson. Dan dia dengan cepat berkata, saudaraku, beri aku kesempatan. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Dan tidak akan pernah datang ke villa ini lagi. Huff, keamanan mendengus dingin. Dan berkata, ikuti saya, biarkan saya menuntunmu. Keluarga James telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Anda tidak tahu aturan di sini. Karena Anda masuk tanpa izin ke tempat orang lain. Anda harus tahu berapa konsekuensinya. Wilson sangat ketakutan, kakinya gemetaran. Sepanjang perjalanan, dia mendengar bahwa Departemen Properti memiliki ruangan khusus untuk menangani orang-orang yang melanggar aturan. Beberapa tahun yang lalu, seorang putra orang kaya masuk dan keluar setelah kakinya patah. Setelah itu, keluarga bahkan tidak berani melepaskannya, dan meninggalkan keluarga Cloud City. Kakak, ini pertama kalinya aku membuat kesalahan. Berikan aku sekali kesempatan. Selamatkan muka dan biarkan aku pergi. Wilson memohon belas kasihan. Tanggung jawab pemimpin tim adalah untuk menjaga aturan di area Villa Puncak dan mencegah siapapun melanggarnya. Bagaimanapun, ini adalah daerah orang kaya. Orang-orang kaya ini menyukai privasi. Setelah ini diketahui orang lain, reputasi area villa di puncak pasti akan terpengaruh. Dan bahkan reputasi Pascal akan rusak pada saat itu. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab seperti ini. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ikuti aku. Kapten mengulurkan tangannya dan meraih bahu Wilson. Wilson hampir pingsan karena penyesalan di hatinya. Jadi dia menyalahkan wanita bau ini. Jika bukan karena dia, apakah ini akan terjadi? Ada apa? Ariel berjalan saat ini dan bertanya pada kapten. Kapten telah menerima kabar bahwa orang di depannya adalah pemilik baru Mountainside Villa. Dia segera menghormatinya dan berkata, Tuan Ariel, orang ini memasuki daerah villa Anda. Saya akan memprosesnya kembali. Jangan khawatir. Kamu akan melanggar peraturan di area puncak Mountain Villa. Aku akan memberimu penjelasan. Wilson menatap Ariel dengan tatapan kosong. Sikap kapten terhadapnya sangat hormat. Bukankah dia hanya anggota dari perusahaan dekorasi? Sulit untuk mengatakan. Bagaimana mungkin seseorang yang mengendarai mobil rusak seperti Audi memenuhi syarat untuk tinggal di villa di lereng gunung? Dia adalah temanku. Tidak ada yang terjadi. Hei, kamu, ngomong-ngomong, aku butuh 2 bus dari Departemen Properti pada tanggal 15 bulan depan, kata Ariel. Setiap kali banyak orang asing ingin memasuki area Villa Puncak, selain memberitahu Departemen Properti area villa terlebih dahulu, mereka juga harus menggunakan mobil Departemen Properti untuk menghindari mobil pribadi yang berlebihan menghalangi jalan pegunungan di area villa. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak aturan di distrik Villa Puncak.
Tetapi titik awal dari setiap aturan adalah untuk melindungi hak dan privasi pemilik di sini. Kapten melirik Wilson. Ariel menjelaskan bahwa dia membantunya. Jika dia benar-benar seorang teman, mengapa dia tidak masuk? Tetapi karena Ariel tidak peduli, dia tidak bisa berkata banyak. Tuan Ariel Wibowo, jangan khawatir. Saya pasti akan menyiapkannya untuk Anda sebelumnya, kata Kapten. Urusanmu sudah selesai. Tidak ada yang lain. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah petugas keamanan pergi, Wilson menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia bukan orang bodoh, dan secara alami mengerti bahwa Ariel adalah pemilik villa di lereng gunung. Sebaliknya, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang itu pergi begitu saja? Berpikir untuk dibawa ke departemen properti, Wilson berjalan ke Ariel dengan ekspresi bersyukur dan berkata, "Kakak Ariel, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya akan sengsara hari ini." Ariel samar dia tersenyum dan berkata, "Sekarang Anda tahu aturan area villa puncak ini. Jangan merusaknya sesuka hati. Anda tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lain kali." Ya, Wilson berulang kali mengangguk dan menyentuh pintu dari area villa ketika dia tiba di hadapan Ariel. Wilson tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat sederhana. Tinggal di villa di lereng gunung dan mengendarai Audi A6. Kuncinya adalah membantunya menyelesaikan masalah rumit seperti itu. Saudara Ariel, nama saya Wilson. Jika Anda butuh bantuan di masa depan, katakan saja. Bersambung.